Jadi sebenarnya dalam situasi off the ball ataupun kita transisi negatif ini bisa jadi 5 belakangnya. Iya, betul. Jadi nggak berubah dengan formasi yang kemarin era STY kan. Cuman tinggal pelakunya yang berbeda. Gue pribadi ya kita lebih baik bermain dengan reaksi football, menunggu lawan. Oke. Kan kita tahu lawan dalam kondisi yang nggak baik saja sekarang. Iya, ya. benar. Nggak dalam kondisi yang solid. Apakah ini memang standarnya Kluivert yang tinggi atau memang gimana nih Bang dengan melihat situasi komposisi pelatih ini? Karena kan waktu zaman STS setidaknya jadi asisten pelatih aja ada lokal, Nova, waktu itu Coach Nova. Kemudian zaman Luis Milla juga seperti itu ada Coach Bima yang jadi asistennya dia. Asisten ya, bukan asistennya asisten. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais, dan kali ini akhirnya gua kedatangan lagi Bang Yuke. Sehat Bang. Ini Bang Yuke sudah malang melintang. Akhirnya kita panggil kembali ke sini karena kita akan membahas timnas Indonesia pastinya Bang, karena kita tahu bahwa sebentar lagi tanggal 20 Maret timnas bakal melakoni lagi laga perdana mereka. Laga mereka di grup C putaran ketiga, dan ini menjadi debut Patrick Kluivert yang mana sangat dinantikan bagaimana debut Patrick Kluivert ini. Dan kalau menurut lo sendiri dengan materi pemain yang sama, seperti hampir sama lah dengan apa yang dilakukan sama STY gitu, yang direkrut sama STY, filosofi mainnya bakal sama nggak? Karena waktu itu sempat waktu awal presscon itu Patrick Kluivert sempat bilang kalau gua lebih suka ya mungkin sekarang memang lebih banyak 4-3-3, 4-2-3-1 gitu loh, tapi nggak seperti STY pakai 3 back tengah. Nah dengan komposisi sekarang menurut lo gimana Bang? Ya ini kan fase transisi ya, fase transisi yang memang masih menjadi diskursus hangat nih di publik ya, di warganet. Patrick ini mau pakai filosofi apa nih? Terutama dari sisi formasi lah yang paling gampang dilihat kan. Ya. Apakah pakai formasi back 4 flat ataupun 4 back, atau pakai formasi 3 back seperti era STY. Ini kan yang masih rame. Tapi kalau kita lihat dari jumlah pemain belakang yang dipanggil itu kan 13 atau 14 orang. Iya, banyak. Jadi seolah-olah sepertinya memang fokusnya lebih memperkuat lini pertahanan lebih dulu, kemudian baru bereaksi ya. Artinya tidak akan terlalu banyak mengalami perubahan, tinggal situasional di lapangan seperti apa. Itu yang gue kira akan dilakukan oleh Patrick Kluivert ya. Masalah apakah pakai 4 back atau 3 back, ya ini situasional yang kita sendiri pengamat di sini hanya bisa menerka-nerka ya. Kalau pakai 4 back, kita tetap solid dan orientasi kita pasti akan lebih stay, lebih banyak menunggu. Dan itu menurut gue realistis kalau pakai 4 back. Kita bicara 4 back dulu ya. Karena ini kan kita sebagai tim tamu dan kita ingin belakang kita aman dulu. Dengan 4 back otomatis ketika kita transisi itu misalnya kita terlambat ya ataupun juga ada celah, kita punya 4 pemain belakang yang stay. Berbeda dengan 3 back katakan ya, pasti banyak ada half space yang tertinggal, yang bolong-bolong, itu kita rasakan dulu era STY dengan 3 back itu. Bukan berarti jelek, tapi ada resiko yang lebih rentan dibanding 4 back yang stay. Nah itu yang mungkin kita akan lihat ya sejauh apa Patrick merespon lawannya ini. Apakah dia langsung menerapkan filosofinya yang biasa dia bermain dulu di Belanda dengan 4 back, which is itu bagus menurut gue. Dan 4 back ini juga bisa diisi oleh pemain-pemain yang secara karakter kuat ya. Misalnya dengan 4 back, pasti center back-nya ini nggak akan jauh berbeda ya dari apa namanya kapelan JIJs dengan Messilgers. Kemudian di kiri kita tahu ada Verdong, di kanan ada Kevin Dix. Itu 4 pemain belakang yang secara karakter sangat kuat ya. Baik secara defense maupun juga untuk membantu serangan. Ya kan Kevin Dix kita lihat kan waktu lawan Jepang juga dia bagus sekali dalam melakukan overlapping. Kalau Verdong kita nggak usah diskusi lagi lah. Kita udah tahu lah bagaimana kualifikasinya, kapasitasnya saat membantu serangan. Nah, kalau dengan 4 back, tinggal kita mau pakai tengahnya apa nih? Mau pakai double deck, pakai lapisan atau normal? Kalau normal itu kan 4-3-3 ya. Betul. 4-3-3 berarti kan di depannya 4 back ini ada 3 pemain gelandang. Nah, 3 gelandang ini siapa? Apakah langsung dengan formasi seperti memainkan Joel Pulupesi untuk bisa berkolaborasi dengan Tom Hai dan juga dengan Ivar Jenner misalnya gitu. Tapi juga ada Jordi Amat juga nih yang mungkin aja, tapi saya nggak tahu ya, dia lebih banyak bermain sebagai center back sih. Tapi dalam situasi tertentu bisa aja, karena kan formasi itu elastis ya. Kemudian di depannya kalau dengan formasi 4-3-3, mungkin aja kalau Ole nggak mungkin nggak jadi starter karena kita kritis di depan. Orat Mangun nggak bisa main. Betul. Ya kan? Jadi kita agak sulit. Sementara Ole ini dalam situasi available untuk bisa dimainkan. Dan ini juga challenge buat dia. Tinggal pendampingnya, apakah Marcelino dimainkan sebagai penyerang sayap dan juga Rafael Strijk. Nah,
Kalau katakan seperti itu ya sinopsisnya ataupun juga hipotesa kita 4-3-3 seperti itu, maka saat kita melakukan transisi menyerang, kita nggak akan terlalu worries. Karena 4 belakang kita akan stay, memberikan support, melakukan apa ya istilahnya kedalaman yang lebih baik dengan tetap memiliki kemampuan untuk build up, karena kita punya Tom Haye yang diapit oleh 2 gelandang pekerja, Ivar Jenner dan juga Joel Polepesi. Misalnya kalau Joel Polepesi langsung dimainkannya, dan depannya Marcelino nanti pada prakteknya pasti dia akan bermain di belakang striker sih. Jadi betul. Flanknya tuh dia flank hybrid ya. Jadi bisa bermain sebagai flanker murni, tapi bisa juga masuk ke dalam. Kan beberapa kali dia tuh inverted ya, dan itu dia lebih fungsional. Lebih fungsional benar kalau dia bermain sebagai free roll ya. Nah kalau kita pakai 3 back, sekarang kita membahas formasi kalau kita pakai 3 back. Ini juga nggak kalah kuatnya aja, nggak kalah kuat juga. Hanya saja emang harus disiplin. Karena dengan 3 back, let's say ini ada Mesilgers, ada ada J.I.Jes, dan mungkin Rizky Ridho main. Karena kan tiga kapelan ini kan memang udah terbiasa bermain ya dalam beberapa game sebelumnya bersama-sama. Nah, sisi gelandang sayapnya ini mungkin di situ bisa diisi oleh Kevin Dix di kanan dan juga Verdong di kiri, ya kan? Jadi sebenarnya dalam situasi off the ball ataupun kita transisi negatif ini bisa jadi 5 belakangnya. Iya betul. Jadi nggak berubah dengan formasi yang kemarin era ST kan. Cuman tinggal pelakunya yang berbeda. Nah di tengahnya ini kan, berarti kan kalau seperti itu kita perlu gelandang ini yang seimbang ya, yang punya kemampuan sama baiknya gitu. Udah pasti Tom Haye nggak akan diganti. Nah satunya ini apakah Ivar Jenner ataukah Joel Polepesi. Bisa juga kalau memang kita fokusnya ingin lebih kuat lagi bertahan, bisa aja itu dimainin Nathan Choaon juga bisa di situ kan. Atau Sandy Walsh juga masih ada bisa. Cuma Sandy Walsh kayaknya ini dia bakal jadi backupnya di kanan ya. Kemudian di depan nggak akan banyak berubah tuh. Marcelino, Rafael Strike sama Ole. Gitu. Dan James itu bisa ada Calvin Verdong itu bisa agak kemungkinan naik nggak? Dan James langsung main? Bisa aja, bisa. Kalau gue lihat Dan James ini juga punya kemampuan sebagai fullback kiri yang sangat bagus ya. Betul. Sangat bagus ya. Tadi kita sempat bahas saat off air karena Verdong ini punya kemampuan overlapping yang sangat aktif dan banyak sekali membuat ancaman-ancaman dalam situasi kita transisi positif ya. Jadi sangat mungkin. Tapi kayaknya sih menurut gue lebih safe-nya Verdong sih tetap bermain sebagai fullback kiri karena dia sudah pengalaman di beberapa game kualifikasi ini, jadi kelihatannya Patrick akan lebih nyaman kalau dia main situ. Tadi seperti kita bahas di awal, bukan nggak mungkin nih pemain baru ini kecuali Ole ya. Kalau Ole kayak gue 100% yakin dia langsung starter. Tapi yang lainnya nih seperti Dean James dan juga Joel Polepesi ini masih 50-50 nih. Tinggal bagaimana situasi terakhir. Kadang-kadang kan situasi terakhir menjelang pertandingan kita nggak tahu ya, amit-amit ada yang cedera lah, ada yang benar. Itu bisa mengubah komposisi yang sudah direncanakan tuh. Iya benar. Tapi kalau dari gaya main Bang, apakah dia bakal tetap defend counter seperti sebelumnya atau lebih baik mereka akan ball possession nih? Maksud gue lebih penguasaan bola terus menguasai pertandingan gitu. Walaupun di kandang lawan ya. Iya, kalau defend counter dalam perspektifnya pelatih sebelumnya itu memang terlalu riskan ya, karena kita terlalu low block sih. Itu agak ngeri ya. Bener. Kita lihat kan bagaimana ketika lawan Australia, kita benar-benar diobok-obok. Benar-benar kita sepertinya quote on quote memasrahkan diri untuk bermain di belakang bola gitu kan. Itu kan ngeri sih. Tingkat stressingnya sangat tinggi gitu ya. Karena bermain bertahan itu 2 kali lipat konsentrasinya itu dibanding menyerang. Kayaknya nanti kita akan bermain lebih lebih sedikit maju ke depan. Maksudnya pertahanannya nggak terlalu low, tapi middle. Apa istilahnya ya? Bertahan di garis tengah gitu untuk mempersempit ruang mereka build up. Kurasa itu yang akan dilakukan. Kan gaya-gaya Belanda kan modelnya gitu. Mereka bermain dengan 4 back, tapi 4 backnya itu dia dengan high line defensif, defensif yang lebih tinggi sehingga space antar lini itu nggak terlalu berjauhan. Berbeda kalau era ST kita benar-benar low block, sehingga selalu ada gap ketika transisi. Kita perlu banyak pemain untuk supporting yang itu sulit sekali ya kalau dengan gaya seperti itu, karena kan itu akan menguras energi besar Maka sering sekali kita ketika melakukan counter kita kekurangan jumlah. Nah kalau dengan 4 back mungkin kita
kita nggak tahu apa yang nanti terjadi. Tapi kalau dengan path back, dengan filosofi yang ya kita analisis akan dilakukan oleh Patrick Kluivert, kita akan bermain lebih tinggi sedikit gitu ya, supaya gap antara tengah dan depannya itu nggak terlalu jauh gitu. Berbeda kalau kita low block kan jauh banget, makanya banyak kali kita mainnya vertikal kan. Iya benar. Kalau vertikal itu kan ya 50-50 ya, kita bisa dapat, kita bisa hilang gitu ya. Tapi kalau kita melakukan middle deck gitu ya, kita kan bisa mempersempit ataupun melakukan kombinasi yang lebih terukur, lebih enak gitu mainnya. Gitu. Iya, malah kalau berkaca dari lawan China ya, waktu itu kan kita main tinggi tuh. Iya. Justru serangan balik kita malah keteteran kan. Transisi negatifnya itu yang agak berbahaya juga kan. Iya, itu dia. Makanya kita harus waspada. Kita ingat ya ketika kita lawan Cina ya, itu kan aura supporter di sini ataupun juga respon dari publik nih terlalu over ya. Over iya, udah pasti menang. Overconfident lah gitu ya. Iya. Dan kita kemudian tidak menganggap bahwa Cina punya daya kejut ya. Karena kita pikir mereka 3 kali main 3 kali kalah gitu kan lawan kita. Benar. Mereka akan menjadi inferior. Ternyata mereka punya taktik yang membuat kita terperangkap ya. Jadi kita dibiarkan pegang bola, padahal kita tim tamu gitu ya. Tapi karena tadi gue bilang kita overconfident, kita pegang bola, malah kita bingung gitu ya. Ketika kita deadlock, justru pertahanan kita menjadi terbuka kan, lewat counter Cina yang sangat efektif sekali dan kita pakai 3 back saat itu kan. Nah, gue bilang tadi ada half space ini yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh lawan. Ketika itu Cina mampu melakukannya dengan sangat baik. Itu yang gue khawatir sih kalau gue pribadi ya, kita lebih baik bermain dengan reaksi football, menunggu lawan. Oke. Nah, kita tahu lawan dalam kondisi yang nggak baik saja sekarang ya. Benar. Nggak dalam kondisi yang solid. Bukan berarti kita meremehkan ya, tapi kita tahu memang situasinya sekarang nggak sangat ideal. Bahkan benar. Di media di Australia tuh banyak mencibir pilihannya Popovic, ya benar. dengan memasukkan banyak main-main baru yang nggak punya pengalaman. Sementara ada beberapa pemain yang sebenarnya available seperti Iran Kunda ya, yang merepotkan kita waktu leg pertama itu malah nggak dipanggil. Jadi gue pikir itu pilihan untuk reaksi football itu lebih baik sih buat kita gitu. Karena target kita nih jangan terlalu muluk-muluk nih. Publik kan seolah-olah nih kayaknya nih wah pasti 3 poin. Bagaimanapun Australia tetap Australia. Kita harus respect dengan mereka. Kemudian mereka juga secara pengalaman udah 6 kali lolos Piala Dunia. Mereka udah merasakan berbagai situasi-situasi genting dalam kualifikasi. Pelatih juga Popovic juga pernah pengalaman juga membela Australia di Piala Dunia. Jadi kita harus mempertimbangkan itu juga. Benar. Optimis harus, yes. Kita harus membangun rasa itu juga supaya kita datang dengan kepala tegak gitu ya, tidak inferior, tapi tetap juga harus waspada. Itu yang gue pikir harus kita tanamkan gitu ya. Jadi jangan terlalu muluk-muluk lah. Iya benar. Dapat poin aja syukur ya. Walaupun memang kalau gue cek ya memang cuma ada 5 pemain jadi starter yang sekarang tersisa di skuad waktu lawan kita pertama di Jakarta waktu itu imbang 0-0. Jadi cuma tersisa 5 starter dari 11 pemain yang masuk skuad waktu itu. Sekarang masuk lagi 11 pemain, 5-nya starter waktu di Jakarta. Jadi memang sebenarnya secara komposisi memang banyak berubah dari Australia. Pun kita sebenarnya juga lumayan dengan adanya tambahan-tambahan pemain baru ya kan lumayan juga. Jadi memang perubahan-perubahan ini cukup membuat situasi ini akan semakin sengit nih persaingan karena semua tim entah itu Australia, Bahrain juga optimis. Sekarang kan lawan Jepang ya Bahrain nanti pada saat bersamaan. Jadi tentunya ini akan menambah sengit persaingan di grup C karena sama-sama punya peluang besar untuk walaupun sudah sulit untuk mengejar Jepang ya, tapi di posisi kedua ini sama-sama punya peluang dan optimismenya sama-sama tinggi. Di antara 3 tim terutama Bahrain, Indonesia dan juga Australia. Kalau China mungkin ya mereka coba adem-adem ayam walaupun sebenarnya mereka juga berbahaya nih. Iya, ini grup yang sangat unik ya. Jadi sampai di fase ini masih semua tim punya peluang untuk lolos kecuali Jepang ya. Kalau Jepang udah pasti lolos. Lolos lah Jepang. Kali menang lagi dia. Ini kan sisa timnya ini 5 tim ini punya kesempatan sama-sama besarnya untuk lolos langsung dan juga sama-sama punya peluang besar juga terselip. Kesleo lah istilahnya. Gitu. Soalnya poinnya sama kan. Kecuali Australia yang 1 poin di atas dari Indonesia, Arab Saudi maupun Cina. Jadi Cina pun yang tadi Ray sebutkan juga hati-hati nih. Jangan sampai anggap remeh juga. Dia bisa aja kemudian selip kan dia bisa dapat kemampuan untuk melakukan kejutan, dia bisa langsung overtaken di klasemen kan bisa aja. Karena nih persaingan antara Arab Saudi, Indonesia, Australia dan Bahrain ini boleh dibilang equal sekarang. Iya benar, sama semua. Nah, yang menarik lagi adalah Bang dari susunan saat ini adalah di susunan staf pelatih. Kita tahu begitu banyak banget staf pelatih yang didatangkan, semua dari Belanda. Hanya 1 terselip, asisten pelatih fisik, Sophie Kutsevsi Imam Faisal. Memang
dia adalah sekarang lisensi pelatih fisik tertinggi yang kita punya, yang ada di Indonesia. Plus satu lagi aku lupa namanya, Alex apa siapa gitu. Alex ya. Iya, Alex ya waktu itu yang apa namanya punya Pelatih lisensi pelatih fisik tinggi, lisensinya paling tinggi di Indonesia sekarang. Jadi apakah ini memang standarnya Clifford yang tinggi atau memang gimana nih Bang dengan melihat situasi komposisi pelatih ini? Karena kan waktu zaman STS setidaknya jadi asisten pelatih aja ada lokal, Nova, waktu itu Coach Nova. Kemudian zaman Luis Milla juga seperti itu, ada Coach Bima yang jadi asistennya dia. Asisten ya, bukan asistennya asisten. Kalau ini kan Coach Sofi kan asistennya pelatih fisik, ya asisten gitu loh. Nanti gimana? Iya, ini kan memang sempat menjadi diskursus tersendiri ya, karena Pak Erik juga sempat mengatakan nanti akan ada pelatih lokal ya untuk disisipkan supaya bisa terjadi transformasi knowledge gitu ya. Betul. Dan tampaknya sejauh ini sepertinya memang saya nggak tahu apakah masih dalam penggodokan, karena waktu itu kan kita dengar bahwa sudah ada beberapa nama yang coba dinominasikan. Iya, benar. Zulkifli Syukur, Widodo juga, Kurniawan juga. Kita tunggu aja nanti siapa yang akan pada akhirnya akan terpilih ya. Kalau pelatih fisik, asisten pelatih fisik ini lebih karena untuk supaya menemani quote on quote Quentin ya, yang notabene memang menjadi pelatih fisik utama. Karena ini kan yang ditangani ini cukup banyak, ada 20, ada 30, 29 kan yang jalan. 29 betul. Jadi perlu bantuan lah ya supaya nggak keteteran lah. Fisioterapi juga pegal juga tuh. Apalagi mereka baru datang gerombolan. Udah pasti langsung dipijit semua, dimasak semua tuh. Asam laknat itu. asam laknat. Itu pasti perlu banyak penanganan kan ya. Jadi dan perlu juga untuk meningkatkan lagi fisik mereka karena perlu bantuan pelatih fisik lokal kita yang sebenarnya kan juga dalam situasi on duty juga kan untuk U17 kan, tapi ya untuk dalam waktu yang pendek ini diperbantukan dulu lah di senior. Nah ini yang mungkin jadi alasan ya bahwa pada akhirnya kita akan tunggu siapa yang akan terpilih nanti jadi asisten pelatih lokalnya yang benar-benar seperti dikatakan oleh Pak Erik sebelumnya. Ya ini memang masa yang sangat pendek yang apa istilahnya ya, misi yang paling dekat ya, fokusnya lebih ke bagaimana tim utamanya lah ya. Kalau yang nanti mungkin akan menyusul ya. Walaupun kita juga tidak menafikan bahwa sebenarnya skuad tim pelatih ini sudah sangat gemuk ya. Bahkan ada 2 pelatih yang disebutnya sebagai tim developer ya. Iya benar. Saya belum tahu persis secara teknis tugasnya apa tim developer. Yang pasti memang untuk meningkatkan performa bersama dengan pelatih fisik untuk para pemain yang ada saat ini gitu. Iya benar. Bahkan asistennya udah ada Gerard Van den Broek, ada Alex Pastoor, terus sama si Danny Lanzat. Plus lagi ditambah Jordi Cruijff. Jadi apa namanya? Tukar pikirannya sama Patrick Kluivert. Makanya sebenarnya lumayan gemuk ya. Tapi mudah-mudahan memang hasilnya sesuai dengan sepadan dan kita bisa lolos Piala Dunia sih Bang. Iya. Itu sih. Kalau tim pelatih kita nggak usah terlalu perdebatkan karena di RNST juga cukup gemuk. Iya gemuk juga benar. Yang jelas kan ini bagian dari hospitality yang disiapkan oleh PSSI, Pak Erick Thohir untuk mensupport tim ini biar sukses gitu kan. Karenanya gue bisa ngerti kenapa ini benar-benar menjadi pertaruhan ya, yang sangat krusial sekali ya. Karena itu Pak Erik menyiapkan segala sesuatunya, termasuk juga tim pelatih semaksimal mungkin apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dibantu. Bahkan kita nanti mungkin baliknya pakai charter pesawat ya. Iya betul. Itu kan untuk menjaga kebugaran dan seterusnya, bagian dari persiapan yang memang sudah disiapkan oleh Pak Erik. Kita dukung aja. Semoga aja hasilnya memang sebanding nih. Gitu. Iya benar. Kita berharap dengan susunan pemain saat ini bisa sebanding. Tapi kalau sendiri pesan buat supporter kita nih Bang. Karena pasti kalau Patrick Kluivert kalah, wah dirujak nih. Gue yakin ya, apalagi main di GBK ntar. Ini gimana nih kalau lo ngeliatnya nih? Fenomena sekarang. Iya itu nggak terhindarkan sih, nggak terhindarkan. Karena kan sebagian publik kita masih belum move on lah ya dari apa yang pencapaian dilakukan oleh STY. Mereka benar-benar diajari sebuah tim berproses ya, dan itu sudah dilakukan dengan baik di era yang STY, sehingga ketika terjadi pergantian yang mendadak boleh dibilang, tentu supporter ini inginnya bukan lagi proses, langsung result gitu ya, karena sudah selesai nih fase prosesnya. Jadi gue kira ini tantangan dan situasi nggak terhindarkan, memang pasti akan terjadi, ya harus diterima aja gitu. Karena itu bukan tidak disadari juga oleh tim pelatih maupun juga federasi bahwa nanti hasil, jangan dulu bicara Bahrain nih. Hasil di Australia akan langsung memicu gejolak nih. Betul. Gejolaknya positif atau negatif? Iya, benar. Kalau kita fail, itu pasti akan negatif, Ya harus siap-siap itu. Iya, benar. Kluivert dan kawan-kawan dan juga Pak Erik untuk siap memberikan respon ya. Gimana ini supaya nanti begitu lawan Bahrain nggak kejadian gitu, nggak kejadian lagi. Soalnya kan
patokan yang boleh dibilang sebagai harga mati, benar-benar mati itu harus menang lawan Bahrain. Betul. Dan China saat di Jakarta. Dan lawan China gitu. China kan masih bulan Juni ya. Iya, betul, masih ada bulan Juni. fase persiapan lainnya yang bisa dikembangkan lagi. Tapi kalau untuk yang terdekat ini kan 2 laga ini realistisnya targetnya yang masuk akal sih itu 4 poin nih. Betul. Kalau kita bisa dapat 1 poin itu sesuai dengan plan lawan Australia. Iya, Sesuai dengan plan kita dapat 1 poin. Kalau kita dapat 3 poin Australia, wah itu bonus. Bonus, ya, luar biasa itu sih. Kalau lawan Bahrain, udah nggak ada cerita, harus menang. Gimana caranya? Harus menang. Gue kemarin bilang di channel sebelah, kalau bisa tuh supporter ada di Central Bank sekalian aja. Bikin suasananya kayak neraka sekalian. Iya, benar. Artinya dalam konteks yang positif ya, dibakar itu GBK. Gimana caranya supaya kaki-kaki para pemain Bahrain tuh jadi lumpuh gitu ya. Biar Udah mereka keterlaluan. ngerasain kan. Iya, udah Karena kita keterlaluan. memang harusnya kemarin lawan Bahrain 3 poin. Iya, benar sih. Kebobolan menit akhir itu nyesek sih, Bang. Emang nyesek banget sih. Ya, itulah situasi yang kelihatannya nanti akan terjadi. Iya, oke. Oke, Scorer, itu tadi pembahasan kita soal Timnas Indonesia. Silakan disampaikan komentar kalian soal Timnas jelang lawan Australia. Prediksinya juga disampaikan, mungkin komposisi skuadnya seperti apa. Karena kita ada kuis di IG-nya Skor. Betul. Jadi ikutin kuisnya ada di IG-nya Skor. Silakan langsung menuju ke IG-nya Skor. Apa aja rules-nya. Silakan karena ada jersey original. Wah, gokil. Jersey original. Tapi ini bukan yang 139.000 yang di Indomaret ya. Tapi ini memang yang replika yang harganya 600 ribuan setahu gue ya. Itu. Jadi memang buruan ikutan di situ karena cuma ada berapa pemenang sih? 2 ya. 2 pemenang doang. Jadi ikutan kuisnya ditunggu sampai 20 Maret ya. 20 Maret nanti. Sebelum kick off ya? Sebelum kick off. Jadi ikutin terus di situ. Oke. Jangan lupa juga untuk follow sosial media Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, terus TikTok, kemudian di Facebook, dan juga terus subscribe channel YouTube-nya Skor Indonesia. Kita juga ada di Noise, dan terus pantau update berita terbaru di skor.id. Dengan demikian, gue Ratnan. UK. Sampai jumpa lagi.